Hai teman-teman, perkenalkan saya atas nama Sisiliawati Tamuina, NIM 2319037, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Fidriana Oktoviana Bano, SSI, MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis korelasional bivariat. Teknik analisis korelasional bivariat adalah analisis statistik mengenai hubungan antar dua variabel. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan besarnya yang disebabkan oleh variabel satu atau variabel bebas terhadap variabel yang lainnya atau variabel terikat. Nah, dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif dengan arah yang berlawanan atau korelasi negatif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bivariat korelasi person product moment dan langkah-langkah pengaplikasian menggunakan aplikasi SPSS. Korelasi produk moment adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel. Ciri-ciri uji korelasi produk moment yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dia termasuk statistik parametrik. Terus yang kedua itu ada uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dia berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka analisis non-parametrik yang digunakan. Jika datanya berdistribusi normal, maka analisis parametrik yang dapat digunakan termasuk korelasi produk moment. Yang kedua ada uji prasyarat, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Nah, uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Yang ketiga itu ada jenis data interval atau rasio. Terus yang keempat itu jumlah sampel bisa banyak atau sedikit. Berikut ini ada contoh soal tentang teknik analisis korelasi person product moment, yaitu guru matematika SMA kelas 10 melakukan penelitian tentang hubungan antara kecerdasan siswa dengan prestasi belajarnya. Setelah membagikan angket dan tes prestasi belajar kepada 15 orang siswa, maka diperoleh data sebagai berikut. Ujilah pernyataan tersebut menggunakan taraf signifikan alfa 5% dengan analisis korelasi produk moment. Data yang disoal silakan salin ke Microsoft Excel, lalu tempel ke aplikasi SPSS dan akan muncul seperti ini. Lalu kita ke variabel view. Nah, di bagian ini variabel X kita ganti dengan nama tingkat kecerdasan tanpa menggunakan spasi. Lalu yang di variabel Y kita beri nama prestasi belajar tanpa juga menggunakan spasi. Lalu di kolom desimal kita ganti dengan 0.
Terus kita beri label di variabel X itu tingkat kecerdasan menggunakan spasi. Lalu variabel Y kita ketik prestasi belajar menggunakan spasi. Lalu kita kembali ke data view. Kemudian klik analyze, lalu pilih descriptive statistik. Kemudian klik export. Lalu variabel X dan Y ini kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita cek statistik, terus continue, lalu di bagian plots kita centang yang normality, terus continue, lalu klik OK. Maka akan muncul data seperti yang ada di layar. Dalam uji normalitas ada tiga teknik, yaitu yang tertera di layar. Selanjutnya kita kembali ke data view, lalu klik analyze, terus comparisons, terus yang bagian one sample test. Lalu di bagian test volume kita ganti dengan lini 16. Lalu di bagian variabel X dan Y kita pindahkan ke test variabel. Lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita kembali ke data view, terus klik analyze, terus yang comparisons, terus klik yang means. Maka akan muncul seperti ini. Lalu yang variabel Y kita pindahkan ke independent list, terus yang variabel X kita pindahkan ke dependent list. Lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian dari yang SPSS ini kita pindahkan ke Word seperti ada case processing summary, descriptive, test of normality, one sample statistic, one sample test, one sample effect size, dan report. Kemudian tarik kesimpulan. Yang pertama, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. HO-nya sama dengan 15, HA-nya 0,01 kurang dari 0,05. Jadi HA-nya diterima, HO-nya ditolak. Nah, kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara tingkat kecerdasan dan prestasi belajar. Lalu yang kedua, menentukan tingkat signifikan atau alfa. A-nya 0,05, sedangkan derajat kebebasan atau DF-nya 14. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji one sample test yaitu yang pertama ada membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka HA-nya diterima. Jadi keputusannya karena nilai sig sebesar 0,001 kurang dari 0,06 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada hubungan kecerdasan siswa dengan potensi belajar mata pelajaran matematika di SMA kelas 10. Lalu yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel maka HA diterima.
Jika nilai T hitung lebih dari T tabel maka HO ditolak. Jadi keputusannya, karena nilai T hitung tingkat kecerdasan sebesar 9,930 dan nilai T hitung prestasi belajar sebesar 65,350, maka HA diterima dan ada hubungannya. Demikian langkah-langkah mengenai korelasi person product moment menggunakan aplikasi SPSS. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Sekian dan terima kasih.